Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuh, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya, baik, pada malam Jadi ini kita gimana lanjutkan kita? ya Bapak Ibu tentang materi kompetensi manajerial. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang kompetensi manajerial bagian integritas ya, sama kerjasama. Nah, selanjutnya kita membahas tentang materi kompetensi manajerial yang lanjutannya, yaitu di sini membahas tentang komunikasi, orientasi pada hasil dan pelayanan publik. Jadi pada malam ini kita melanjutkan ya, yaitu di sini ada tiga yang dibahas, ada komunikasi, orientasi pada hasil dan pelayanan publik. Yang pertama kita membahas tentang komunikasi. Nah, apa itu komunikasi? Komunikasi yaitu suatu kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai dengan argumentasi yang logis, dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, gitu. Kemudian memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, lalu mempersuasi atau mengajak ya, kemudian meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, inilah yang dikatakan dengan komunikasi. Nah, kemudian di sini apa tujuan dari komunikasi itu sendiri? Yang pertama itu hal yang disampaikan oleh komunikator. Komunikator ini orang yang berbicara ya, dapat dimengerti oleh komunikan. Nah, komunikan ini orang yang mendengar, dapat dimengerti oleh komunikan. Kemudian yang kedua, setiap individu dapat memahami individu lainnya dengan kemampuan mendengar. Nah, ketika berbicara, ketika berkomunikasi, maka setiap individu itu dapat memahami, yaitu dengan kemampuan mendengar tentang suatu hal yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, supaya apa yang disampaikan itu dapat diterima orang lain. Nah, komunikasi serta pendekatan persuasif itu adalah cara agar sebuah gagasan mudah diterima orang lain. Lalu yang keempat, bertujuan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan komunikator. Nah, inilah tujuan dari komunikasi itu sendiri. Kemudian macam-macam dari komunikasi. Nah, di sini ada dua ya. Ada komunikasi dalam bentuk lisan dan ada dalam bentuk tulisan. Nah, kalau lisan berarti kita mengobrol ya. Nah, itu dikatakan dengan lisan, yaitu komunikasi seperti obrolan antara dua orang atau lebih. Nah, seperti wawancara, diskusi, rapat, presentasi. Nah, itu komunikasi lisan. Sedangkan kalau komunikasi tulisan, nah itu bisa dilakukan atau dengan media sosial ya seperti WhatsApp, Line, BBM ya dan sebagainya. Nah, itu dikatakan sebagai komunikasi tulisan. Nah, kemudian kita lihat contoh soalnya. Salah satu indikator yang memperlihatkan bahwa hubungan saya dan rekan kerja saya bernilai baik adalah apakah A. Komunikasi, B. Pemisahan wewenang, C. Diskusi untuk pemecahan masalah, atau D. Kerja sama tim. Nah, mana Komunikasi. jawabannya di sini? Komunikasi. A. Nah, sesuai pembicaraan materi ini ya, yaitu komunikasi. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah A. Komunikasi. Jadi komunikasi ini memiliki nilai yang tinggi atau poin yang tinggi. Contoh berikutnya, sewaktu saya sedang berkumpul dengan teman-teman, tiba-tiba ada yang menyinggung masalah pribadi saya. Maka saya, apakah A. mengalihkan pembicaraan, B. mengiyakan apa yang dikatakan oleh teman-teman
tapi tentunya tidak saya tanggapi semua. C. Menerima setiap ada pandangan dari teman-teman. Atau D. Mencoba untuk melakukan kegiatan lain. Mengalihkan pembicaraan ke Mengalihkan pembicaraan. Tiba-tiba ada yang menyinggung masalah pribadi kita ya, maka sikap yang terbaik adalah A. Mengalihkan pembicaraan. Nah, ini contoh dari komunikasi. Selanjutnya orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil. Nah, di sini maksudnya adalah suatu kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas. Karena di sini orientasinya pada hasil ya, untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, lalu mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Nah, di sini kita memperhatikan antara perencanaannya, apa yang kita rencanakan dengan hasil nantinya. Nah, gitu. Nah, di mana di sini perencanaan itu proses mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi. Nah, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kita rencanakan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini kita lihat contohnya. Contoh soal yang pertama, setelah mematangkan rencana, saya akan, apakah A tetap masih khawatir apakah rencana tersebut bisa berhasil? B, berhasil tidaknya tak lepas dari pihak lain juga. C, berusaha sebaik-baiknya dan Tuhan yang menentukan. Atau D, saya minta pendapat orang lain terlebih dahulu, sebab pendapat banyak orang lebih baik daripada pendapat satu orang. Nah, kira-kira mana jawabannya di sini? C. C. Apakah A, B, C, atau D? Setelah mematangkan rencana, saya akan. D. C. Jawaban terbaiknya adalah C. Berusaha sebaik-baiknya dan Tuhan yang menentukan. Jadi jawaban terbaik di sini adalah C. Nah, setelah kita berusaha, barulah kita mendapat orang lain. Nah, kemudian contoh soal berikutnya. Saya telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi di kantor besok pagi. Maka, apakah A, saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik, namun saya tetap mempersiapkan dengan maksimal. B, meski begitu saya cemas kalau ternyata besok presentasi saya kurang lancar. C, saya pasrah jika ada kendala. Atau D, tak mungkin presentasi saya tidak lancar. A. A. Saya yakin presentasi saya berjalan dengan baik. Nah, jawabannya di sini adalah yang terbaik ya. Pilihan terbaik adalah A. Saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik, namun saya tetap mempersiapkannya dengan maksimal. Nah, ini contoh soal untuk orientasi pada hasil. Materi berikutnya yaitu tentang pelayanan publik. Pelayanan publik ya. Di mana definisinya adalah suatu kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi ataupun kelompok, golongan, ataupun partai politik. Nah, ini yang dikatakan dengan pelayanan publik. Di mana ruang lingkupnya di sini ada dua. Yang pertama, pelayanan barang dan jasa publik, yaitu di sini bisa dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Itu di sini berupa pelayanan barang dan jasa. Kemudian pelayanan administratif.
Yaitu di sini pelayanan publik dalam kategori ini meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan. Nah, ini ruang lingkupnya. Kemudian prinsip pelayanan publik di sini ada 8 ya. Kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, dan keseimbangan antara hak dengan kewajiban. Nah, kemudian kita lihat bagaimana contoh soalnya untuk pelayanan publik ini. Kita lihat yang pertama, sebagai pelayan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas kinerja saya, maka sikap saya adalah apakah A melayani dengan ramah, B memberikan informasi sebanyak mungkin, C bertindak proaktif dalam pelayanan, atau D bersikap bodoh amat. A. C. Bertindak proaktif dalam pelayanan. C. Jawaban terbaik D. dalam pelayanan. Apa bedanya dengan opsi A, melayani dengan Melayani belum tentu proaktif. Nah, di sini yang lebih tinggi proaktif, kita harus aktif dalam kalau yang hanya bersikap ramah saja. Tapi kalau C aktif, proaktif berarti dah hampir semua nilai positif yang ada di sana. Maka untuk opsi C ini memiliki mendapatkan nilai atau opsinya berupa skor 4 ya, poinnya 4. Nah, contoh soal berikutnya, Anda bekerja di sebuah perusahaan sebagai seorang customer service. Ketika Anda masih melayani nasabah, ada nasabah lain yang ingin segera dilayani. Sikap Anda adalah, apakah A menegur nasabah yang ingin segera dilayani untuk menunggu, B menegur nasabah yang ingin segera dilayani untuk menghargai nasabah lain, C memberi penjelasan kepada nasabah yang ingin segera dilayani untuk mengantri, atau D memberi penjelasan kepada nasabah yang ingin segera dilayani untuk bersabar. C. C. Memberi penjelasan kepada nasabah. Mengantri. Saya mengantri. Nah, ini mirip-mirip opsinya A, B, C, D. Yang terbaik adalah D ya. D. C memberi penjelasan kepada nasabah yang ingin segera dilayani untuk mengantri. Jadi kita kembalikan kepada SOP, kepada aturannya, yaitu bahwasanya nasabah itu harus mengantri. Nah, setelah itu kita suruh untuk bersabar. Maka untuk opsi C diberi skor 4 dan untuk opsi D skor 3. Jadi contoh soal untuk materi kompetensi manajerial khususnya bagian komunikasi, komunikasi pada hasil dan nah, coba latihan ya, latihan untuk soal P3K kompetensi manajerial. Di mana di sini ada sekitar 25 soal. Nah, silakan dikerjakan dalam waktu lebih kurang 20 menit ya. Nah, silakan dikerjakan soal berikut nih. Nah, linknya sudah diberikan di chat ya. Silakan diklik, kemudian kerjakan latihannya. Lebih kurang dalam waktu 20 menit. Atau paling lama 30 menit.
Apakah ada selesai semuanya, Bapak Ibu semuanya? Nah, gimana ini? Belum. Gimana soalnya? Bagi yang belum, kita tunggu 5 menit lagi ya, Bapak Ibu semua ya. 5 menit lagi.
Baik, waktunya udah selesai ya untuk mengerjakan soal latihan untuk kompetensi manajerial. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu semuanya terkait soal latihan ini? Apakah sangat mudah atau mudah? Susah mungkin karena panjang-panjang ya, bingung ya. Iya, Bingung. nah begitu Ya, ya. Inilah contoh soal HOTS. iya, Namun ada juga yang pendek ya Bapak Ibu. iya, juga pendek. Tapi tidak semuanya pendek dan tidak semuanya juga panjang. Nah, kalau panjang itu dikatakan dengan soal HOTS. Nah, soal HOTS-nya itu yang bikin apa? Bikin kita itu menghabiskannya terlalu lama Terlalu lama. waktu. Nah, jadi kita melihat kata kuncinya saja apa yang sering muncul atau membacanya itu ya secara cepat aja, nggak perlu dibaca semuanya. Kita lihat aja apa kata yang sering muncul. Nah, baik, langsung aja kita bahas untuk latihan soal P3K kompetensi manajerial. Soal yang pertama, Ferry dan ketiga rekannya diberi tugas mendadak dan harus diselesaikan pada waktu 2 hari. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah bisa mengumpulkan pekerjaannya kepada atasan karena sudah selesai. Namun, ternyata ketiga rekannya yang lain itu belum menyelesaikan tugasnya, sehingga membuat Ferry ragu untuk mengumpulkan tugasnya. Apa yang harus Ferry lakukan?
Apakah A menunggu rekan kerja lain baru menyerahkan pekerjaan agar terlihat kompak? B. Lebih baik menunggu rekan kerja lain untuk menghindari anggapan tidak setia kawan. C. Segera menyerahkan pekerjaan sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya belum menyelesaikan pekerjaan. Atau D. Segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan yang lainnya. Nah, mana tindakan yang tepat? C. Di sini Ferry sudah menyelesaikan pekerjaannya, tapi rekan kerjanya belum siap. Dan ketika itu juga sudah masuk waktu deadline-nya ya, maka tindakan tepat di sini adalah C. ya, segera menyerahkan pekerjaan sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya belum menyelesaikan pekerjaan. Jadi kita harus profesional, yaitu segera menyerahkan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, Andi adalah seorang karyawan yang rajin. Namun apa yang akan terjadi pada masa mendatang tak ada yang tahu. Maka apakah A. Andi tetap saja akan terkena PHK jika ekonomi nasional lesu? B. Mustahil karyawan serajin Andi kena PHK. C. Karakter Andi sebagai karyawan rajin itu dapat membantu kenaikan karirnya kelak. Atau D. Harusnya karyawan rajin tak boleh kena PHK. Nah, berarti di sini kita diminta untuk pendapat mengenai Andi, yaitu Andi seorang karyawan yang rajin. Nah, apa pendapat kita di sini? Apa pendapat kita terkait apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang? Nah, di sini jawaban yang tepat adalah C. Karakter Andi sebagai karyawan yang rajin itu dapat membantu kenaikan karirnya kelak. Ya, ini sudah jelas ya, bahwasanya orang yang rajin itu akan dapat membantu kenaikan karirnya di masa yang akan datang. Soal nomor 3, Tia sedang berjaga sendirian sebagai pramuniaga di sebuah toko kosmetik. Ada seorang ibu yang mencoba berbagai kosmetik dan mengajukan banyak pertanyaan terkait produk. Ibu tersebut terus meminta untuk dilayani. Padahal saat itu pengunjung sedang ramai. Apa yang sebaiknya dilakukan Tia? Apakah A. merespon semua permintaan dengan cepat dan memastikan setiap pengunjung terlayani? B. Memastikan kebutuhan ibu tersebut sudah cukup agar ia dapat segera melayani pengunjung lain. C. Meminta maaf kepada ibu tersebut karena harus melayani pengunjung lain yang sedang ramai. Atau D. Memberikan jawaban pertanyaan ibu tersebut dengan singkat sambil melayani pengunjung lain. Nah, apa sikap Tia yang tepat terhadap ibu-ibu yang sering bertanya? Nah, ini ya. Padahal di sini lagi banyak pengunjung yang lainnya, lagi ramai. A. Ini berkaitan dengan pelayanan publik. Ada seorang ibu, dia sering bertanya. Nah, sementara di sini banyak pengunjung yang datang atau ramai. Maka sikap yang terbaik di sini adalah A. Merespon semua permintaan dengan cepat. Jadi kita jawab semuanya dengan cepat. Dan pastikan setiap pengunjung itu terlayani. Jadi di sini yang dimintanya adalah bagaimana cara kita melayani ya. Atau kategori di sininya pelayanan publik. Soal nomor 4. Anda dan tim itu diberikan tugas baru oleh pimpinan. Namun semua anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda, apakah A. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskan pada semua anggota tim. B. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru itu. C. Saya akan mempelajari tugas tersebut, lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim lain. Atau D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan secara bersama-sama. Nah, apa tindakan kita yang tepat di sini? Kita diberikan tugas baru, namun kita belum paham C. tugas tersebut. C.
Jawaban terbaik adalah C. Saya akan mempelajari tugas tersebut, lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim lainnya. Jadi kalau ada tugas yang baru itu kita pelajari bagaimana cara menyelesaikan tugas tersebut. Nah, kalau kita sudah paham, barulah kita bagi pengetahuan kita kepada teman yang lain, kepada anggota satu tim gitu. Jadi sikap yang terbaik adalah C. Soal nomor 5. Dosen Anda meminta Anda untuk ikut dalam sebuah perlombaan yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan oleh universitas tempat Anda berkuliah. Dosen Anda melihat bahwa Anda memiliki talenta sesuai dengan deskripsi dari perlombaan. Akan tetapi Anda tidak menyadarinya. Sikap Anda, apakah berterima kasih kepada dosen tersebut karena telah menguji Anda sebagai seseorang yang bertalenta? B. Menerima dan mengembangkan lebih dalam talenta yang Anda miliki. C. Bersedia mengikuti perlombaan tersebut dan meminta bantuan dosen untuk membantu dan membimbing Anda. Atau D. Bersedia asalkan dosen Anda selalu mau memberikan bimbingan jika nanti menemui permasalahan. Apa sikap yang terbaik di sini? C. Ketika dosen meminta kita untuk ikut dalam sebuah perlombaan, namun kita tidak menyadari atas kemampuan kita. Sikap yang terbaik di sini adalah C. Bersedia mengikuti perlombaan tersebut dan meminta bantuan dosen untuk membantu dan membimbing Anda. Nah, ini sikap yang terbaik kita. Jadi kita harus ikut dalam perlombaan tersebut. Soal nomor 6. Sebagai seorang pegawai di kantor pelayanan, Anda melihat antrian masyarakat yang tidak teratur dan berebut mendapatkan pelayanan dengan segera di depan loket pelayanan. Sikap Anda, apakah A. menertibkan dan meminta bagian loket untuk mempercepat pelayanan? B. Menertibkan dan berinisiatif membuat nomor antrian? C. Melapor kepada pimpinan untuk mengambil keputusan? Atau D. Menertibkan dan berinisiatif membuka loket pelayanan tambahan? Nah, apa sikap pertama kita dalam hal ini? Sikap yang paling baik. Ketika ada antrian masyarakat yang tidak teratur, sehingga mereka itu berebut untuk menuju atau antrian di depan loket pelayanan. Artinya tidak tertib ya dalam antrian ini. Maka sikap yang terbaik di sini adalah D. Menertibkan dan berinisiatif membuka loket pelayanan tambahan. Nah, ini sikap yang paling bagus. Ditertibkan, kemudian berinisiatif membuka loket pelayanan tambahan. Soal nomor 7. Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? Apakah A. menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline yang dengan hasil sebisanya? B. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok? C. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak? Atau D. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam? C. Melaporkan pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain untuk menyelesaikan tugas yang baik. Yang mana sikap yang terbaik di sini ya? Apakah A, B, C, D? Di sini kita sebagai karyawan yang profesional ya. Kebetulan di sini kita mendapatkan pekerjaan yang banyak dan kebetulan semuanya itu memiliki deadline yang sama. Nah, berarti sikap yang terbaik di sini adalah C. Melaporkan kepada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Kalau kita sendiri ya nggak bisa, karena ada deadline. Kecuali kalau deadline-nya lama ya. Nah, begitu. Kalau satu pekerjaan ya bisa lah. Cuman karena ini sangat banyak berarti nggak terukur ya. Intinya banyak dan kemudian di sini memiliki deadline yang sama. Oleh karena itu kita
butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Soal nomor 8, Edo tumbuh dalam keluarga yang cukup sukses. Ayahnya seorang profesor dari salah satu universitas terkenal, sementara ibunya menjadi direktur di salah satu bank pemerintah. Kakak Edo merintis di dunia politik dan sudah mulai dikenal di masyarakat. Adiknya pernah menjadi juara Olimpiade Fisika tingkat nasional. Orang tua mengharapkan Edo memiliki prestasi seperti mereka. Sementara Edo saat ini masih kuliah dan merasa prestasinya biasa-biasa saja. Jika Anda Edo, tindakan yang akan Anda lakukan adalah apakah A. Memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain? B. Tidak akan membuat hal tersebut menjadi beban karena setiap orang diberi kemampuan yang berbeda. C. Berusaha semampunya sesuai dengan kapasitas yang saya punyai. Atau D. Pasrah pada Tuhan karena nasib orang sudah ada yang mengaturnya. Nah, di sini kita sebagai Edo. Dan Edo di sini masih kuliah dan merasa prestasinya biasa-biasa saja. Berbeda dengan kakak ataupun adiknya yang memiliki prestasi yang tinggi, yang lebih dibandingkan Edo. Maka tindakan kita dalam hal ini posisi kita sebagai Edo. Nah, apa tindakan tepat? Yang terbaik adalah A. Memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin, agar tidak kalah dengan saudara yang lain. Jadi ketika kakak dan adik itu berprestasi, ya kita harus bersemangat untuk meraihnya, nah gitu, agar tidak kalah dengan saudara yang lain. Ini dalam hal berprestasi. Soal nomor 9. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon saya, apakah A. berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut tidak diterima? B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Nah, apa respon kita terhadap ini? A. Bahwasanya setiap pegawai, nah kata kuncinya setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan, berarti memberikan suatu usulan. Nah, itu kata kuncinya. Maka respon kita adalah A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut tidak diterima. Jadi yang terpenting kita harus memberikan usulan dulu, memberikan pendapat terkait kegiatan tahun depan. Nah, begitu. Walaupun ide itu apakah diterima atau tidak, yang jelas kita harus mengajukannya, memberikan suatu ide. Soal nomor 10. Anda adalah seorang karyawan di perusahaan konstruksi bangunan. Anda dan senior Anda itu diminta pimpinan untuk meninjau jalannya proyek di luar kota. Namun menjelang 3 hari terakhir pengawasan, senior Anda tidak pernah muncul di lapangan karena berbagai alasan. Padahal laporan kerja yang diberikan harus dibuat seobjektif mungkin. Sikap Anda, apakah A. berani berkata tegas dan segera melaporkan perbuatan senior tersebut kepada atasan? B. Membiarkan saja hal tersebut karena menyelesaikan laporan proyek adalah prioritas saya. C. Menyelesaikan tugas pengawasan sebagaimana mestinya sambil mengingatkan senior akan tugas kerjanya. Atau D. Tetap memberikan laporan kerja sebaik mungkin demi jalannya proyek meskipun saya merasa sangat kesal. Nah, apa sikap yang terbaik di sini? Bahwasanya di sini ada senior yang tidak muncul dalam 3 hari terakhir ini. Nah, padahal di sini laporan harus diberikan. Maka sikap kita adalah C. Menyelesaikan tugas pengawasan sebagaimana mestinya sambil mengingatkan senior akan tugas kerjanya.
Jadi kita tetap menyelesaikan tugas tersebut, menyelesaikan laporan seobjektif mungkin. Sambil mengingatkan senior tersebut karena kelalaiannya. Kemudian soal nomor 11. Tim Anda yang baru kebanyakan bersifat pasif karena percaya bahwa Anda sebagai ketua mampu menyelesaikan semuanya. Maka yang akan Anda lakukan adalah apakah A ikut bersifat pasif namun memberikan performa terbaik, B melibatkan mereka dalam setiap kegiatan, C berupaya untuk membagi tugas dan memberikan masing-masing tanggung jawab, atau D bersyukur karena dipercaya untuk menyelesaikan semuanya. Apa tindakan yang tepat? Di sini posisi kita sebagai ketua dan kebetulan di sini tim kita itu banyak yang pasif, nah begitu ya, bukan aktif. Maka sebagai ketua sikap yang terbaik adalah C berupaya untuk membagi tugas dan memberikan masing-masing tanggung jawab. Nah, oleh karena itu ketika kita membagi tugas dan memberikan masing-masingnya tanggung jawab, maka di sini pasti nantinya anggota tersebut akan aktif. Walaupun kita bisa semuanya ya, tapi kita di sini karena tim berarti harus bisa bekerja sama. Artinya semuanya harus terlibat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Soal nomor 12. Anda adalah dokter di sebuah rumah sakit. Suatu hari, rumah sakit tempat Anda bekerja sedang mendapatkan pasien yang banyak dan antri. Tiba-tiba ada pasien dengan kondisi gawat darurat akibat kecelakaan yang hebat. Dan pasien tak sadarkan diri dengan luka-luka yang cukup parah. Apa yang Anda lakukan? Apakah A mendahulukan menangani pasien gawat darurat dan meminta bantuan dokter lain untuk menggantikan Anda menangani antrian pasien? B. Mendahulukan pasien dengan kondisi gawat darurat dan meninggalkan antrian pasien. C. Mendahulukan pasien gawat darurat dengan memberikan pengertian pada pasien lain yang sedang antri. Atau D. Mendahulukan pasien gawat darurat dengan segera meminta pasien ke ruang UGD dan Anda dapat melayani pasien antri. Nah, di sini apa tindakan tepat? Bahwasanya kita di sini sebagai dokter yang bekerja di suatu rumah sakit ya, dan kebetulan banyak pasien yang antri. Dan ada juga pasien dengan kondisi gawat darurat akibat kecelakaan yang hebat. Nah, siapa yang harus kita layani terlebih dahulu? D. D. Apakah pasien dengan kondisi gawat darurat atau gimana? Ini ya, D. Mendahulukan pasien gawat darurat dengan segera meminta pasien ke ruang UGD. Dan Anda dapat melayani pasien yang antri. Nah, jadi inilah sikap yang terbaik. Kemudian soal nomor 13. Anda dan beberapa karyawan lain dinominasikan sebagai karyawan teladan bulan ini. Di antara semua nominator yang ada, Anda adalah yang paling muda dan paling baru di perusahaan. Untuk memutuskan siapa kandidat yang menang, pimpinan meminta setiap kandidat menyelesaikan sejumlah tugas yang belum pernah Anda kerjakan dalam tengah waktu yang sempit. Bagaimana sikap Anda terkait hal tersebut? Apakah A bekerja sama dengan kandidat lain sehingga dapat menyelesaikan semua tugas dalam waktu yang ditentukan? B. Mencari informasi sebanyak mungkin mengenai tugas tersebut dan mengerjakannya sesuai dengan kemampuan saya. C. Berusaha mengerjakan sebaik mungkin dan semampu saya. Lembur jika memang diperlukan karena menjadi juara adalah tujuan saya. Atau D. Meminta saran atasan bagaimana cara untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut karena tugas tersebut sangat sulit. Apa sikap kita di sini? Bahwasanya kita di sini masuk nominasi ya. C. Apakah A, B, C atau D? C. Yang jelas kita harus berusaha. Maka jawabannya adalah C. Berusaha mengerjakan sebaik mungkin dan semampu saya. Lembur jika memang diperlukan. Karena
menjadi juara itu tujuan. Soal nomor 14. Anda baru saja diterima kerja dan diharuskan mengikuti magang term. Selama magang, gaji yang diberikan oleh perusahaan jumlahnya sangat terbatas. Jumlahnya sangat terbatas dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di tengah-tengah waktu magang, ayah Anda mengalami kecelakaan dan harus menjalani operasi berbiaya tinggi. Belum lagi Anda terbiasa memberikan pinjaman uang pada teman-teman Anda meskipun keuangan Anda menipis. Sikap yang tepat untuk mengatasi hal tersebut, apakah A. Memberikan sebagian gaji Anda untuk membiayai operasi ayah dan berusaha untuk menolak memberikan pinjaman. B. Menolak memberikan pinjaman dengan sopan dan memberikan seluruh gaji Anda untuk membiayai operasi ayah. C. Mengeluarkan sebagian gaji untuk membiayai operasi ayah dan menolak memberikan pinjaman dengan sopan. Atau D. Menjelaskan kondisi keuangan Anda pada keluarga dan bersama-sama mencarikan solusinya. Nah, mana yang terbaik di sini? Sikap yang terbaik ketika ada teman yang minjam ya. Lalu orang tua sakit di sini. Ayah mengalami kecelakaan dan harus menjalani operasi dengan biaya yang cukup tinggi. Maka sikap yang tepat di sini adalah C ya. Mengeluarkan sebagian gaji untuk membiayai operasi ayah. Jadi kita utamakan orang tua kita terlebih dahulu dan menolak memberikan pinjaman dengan sopan. Nah, ini langkah yang tepat, sikap yang tepat. Jadi kita utamakan terlebih dahulu untuk membiayai operasi ayah. Nah, kemudian soal berikutnya. Nah, ini soal hot ya, soalnya cukup panjang. Anda adalah seorang kasir apotek di sebuah puskesmas. Ketika sedang penuh antrean pembayaran, ada seorang ibu yang hendak membatalkan satu barang di dalam resepnya karena dia membaca di grup sosmednya bahwa barang tersebut dapat menyebabkan autisme dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya, sehingga dia minta untuk diganti dengan barang lain yang memiliki khasiat yang sama. Sedangkan untuk meminta perubahan barang di dalam resep tersebut harus dilakukan oleh seorang dokter yang memiliki wawasan di bidang itu. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah A. Meminta ibu tersebut untuk meminta penggantian jenis obat ke dokter dan meminta izin kepada pelanggan lain untuk dapat menunggu? B. Meminta ibu tersebut untuk tidak jadi membatalkan karena info tersebut belum tentu benar dan memberitahu bahwa untuk mengubah resep harus berbicara dengan dokter terlebih dahulu. C. Menghubungi atasan Anda untuk berkonsultasi terkait permintaan perubahan resep tersebut. Atau D. Tidak menghiraukan permintaan ibu tersebut dan memberikan barang-barang sesuai dengan resep yang ada. Nah, apa tindakan yang tepat di sini? Nah, kalau muncul soal seperti ini, bagaimana cara kita menjawabnya? Soalnya panjang dan waktunya terbatas ya, waktunya sangat singkat dalam tes ini. Kita lihat ya kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu di sini ada resep. Dan kita di sini posisinya sebagai seorang kasir. Seorang kasir apotek di sebuah puskesmas. Nah, maka di sini tindakan tepat adalah B, meminta ibu tersebut untuk tidak jadi membatalkan karena info tersebut belum tentu benar dan memberitahu bahwa untuk mengubah resep harus berbicara dengan dokter terlebih dahulu. Jadi kita berikan informasi kepada ibu tersebut bahwasanya info tersebut belum tentu benar. Soal nomor 16. Anda adalah seorang karyawan apotek. Seorang pembeli ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan.
dia tidak mempunyai resep itu. Namun pembeli tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? Apakah A, saya ragu-ragu dengan keputusan yang saya ambil? B, menolaknya dengan alasan obat tersebut tidak tersedia di apotek saya? C, saya menolaknya dengan mantap. Atau D, jika keadaannya mendesak, saya akan memberikan obat yang diminta. Apa sikap yang terbaik di sini? Ketika ada yang memaksa untuk membeli obat, C. namun di sini dia tidak menggunakan resep. Sementara untuk membeli obat tersebut harus ada resep dokternya. Karena jikalau tidak itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, maka jawaban terbaik di sini adalah C, saya menolaknya dengan mantap. Karena obat tersebut haruslah ada keterangan dari dokter. Nah, kalau tidak ada ya harus kita tolak. Soal berikutnya, nah ini juga cukup panjang. Pagi ini seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang CS pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? Apakah A, menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan? B, menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. C, meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Atau D, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Nah, mana sikap yang terbaik di sini? Ketika ada seorang ibu yang selalu menanyakan prosedur dalam penggunaan dalam BPJS Kesehatan nih. Sementara ketika sudah dijelaskan beberapa kali namun ibu tersebut masih bingung. Atau bahwasanya dia tidak mengerti sama sekali terhadap apa yang sudah kita jelaskan. Nah, oleh karena itu, jawaban terbaik atau sikap yang terbaik di sini adalah C, ya, meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Jadi ketika kita sudah menyampaikan informasi tersebut kepada ibu, namun ibu tersebut masih bingung. Nah, oleh karena itu kita coba untuk memanggil salah satu anggota keluarganya. Maka jawaban terbaik adalah C. Soal nomor 18. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan stuk cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor, Anda hampir telat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda telat maka dianggap tidak hadir. Pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A, memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen? B, menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. C, menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya, kemudian kamu tinggal. Atau D, mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. Berarti di sini kondisi kita dalam keadaan telat ya.
dan kita belum absen. Sementara di sini ada ibu-ibu yang kebingungan terkait pelayanan. Nah, apa tindakan yang terbaik di sini? Biasanya yang mengatur pelayanan ini adalah satpam. Kebetulan satpamnya ketika itu belum hadir. Nah, maka sikap yang tepat di sini adalah A, memberitahu arah tempat layanan tersebut, kemudian absen. Jadi kita kasih tahu. Nah, kalau untuk pelayanan ini, nah silakan pergi ke arah sana misalnya, maka kita beritahu arah tempat pelayanan tersebut. Kemudian kita absen. Nah, begitu. Jadi sikap yang terbaik adalah A, memberitahu arah tempat layanan tersebut, kemudian absen. Soal nomor 19. Dalam mengurus beberapa dokumen, itu dibutuhkan beberapa dokumen dari instansi lain untuk sebagai syarat pengurusan dokumen yang diperlukan. Semisal mengurus pembuatan KTP, Anda harus ke RT terlebih dahulu untuk meminta surat pengantar, lalu ke kelurahan, kemudian ke kecamatan. Itu pun terkadang terkendala belangko yang habis di kecamatan dan proses yang lama dari pihak kecamatan. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, sikap Anda, apakah A, memahami karena itu sudah bagian dari mekanisme pengurusan KTP? B, memberikan masukan agar masyarakat diberi penjelasan terhadap hal tersebut? C, menanyakan kepada pihak kecamatan mengapa belangko habis? Atau D, tidak mempermasalahkan karena hampir seluruh Indonesia mengalami hal yang sama, mungkin terkendala dari pihak pusat. Nah, bagaimana cara kita menanggapi atau menangani permasalahan ini? Terkait mengurus beberapa dokumen ya. Nah, seperti mengurus pembuatan KTP. Maka jawaban terbaik adalah B, memberikan masukan agar masyarakat diberikan penjelasan terhadap hal tersebut. Jadi kita berikan masukan ya, atau bisa berupa saran, nah apa yang harus dilakukannya. Agar masyarakat itu tersebut paham terkait permasalahan tersebut. Atau mungkin bisa juga diberikan solusi yang lainnya. Begitu. Soal nomor 20. Budiman merupakan seorang koordinator tim kerja yang sangat kompeten dan berprestasi. Dia dipindahkan oleh atasannya untuk bergabung dengan tim yang kurang berpengalaman yang perlu meningkatkan kinerja. Dia mendapatkan tugas yang harus diselesaikan bersama timnya secara efektif. Budiman berpendapat bahwa, nah apa pendapat Budiman? Apakah A, keberhasilan kerjasama dalam tim itu merupakan modal utama untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut? B, memahami satu sama lain merupakan hal terpenting selain kerjasama tim untuk menyelesaikan tugas tersebut. C, siapapun anggota timnya di bawah kepemimpinannya kerjasama untuk mengerjakan tugas tersebut dapat dilakukan. Atau D, keberhasilan dalam menyelesaikan tugas itu sangat dipengaruhi dengan siapa kita bekerja dan bagaimana pemimpinnya. Nah, berarti di sini posisi kita sebagai Budiman. Dan Budiman itu merupakan seorang koordinator tim kerja. Dan beliau juga sangat kompeten dan berprestasi. Nah, apa pendapat Budiman terkait hal ini? Yaitu di sini adalah A, keberhasilan kerjasama dalam tim itu merupakan modal utama untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut. Nah, jadi inilah sikap yang terbaik, pendapat yang terbaik ya, keberhasilan kerjasama dalam tim itu merupakan modal utama untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut. Kalau opsi B, Pak. Opsi Opsi B. B, memahami satu sama lain merupakan hal terpenting selain kerjasama tim untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, apa perbedaan antara A dengan B? Di sini kita yang dimintanya itu adalah pendapat yang terbaik.
Kalau yang A, keberhasilan kerjasama. Nah, artinya keberhasilan itu ketika kita bekerja sama dalam tim. Nah, inilah modal utama. Karena modal utama dari tim itu adalah kerjasama. Kalau tidak kerjasama, artinya bekerja secara individual ya, maka itu belum tentu bisa berhasil dalam tim tersebut. Sedangkan kalau B, itu memahami satu sama lain. Memahami satu sama lain. Nah, bagaimana dengan opsi B ini? Memahami satu sama lain merupakan hal terpenting. Berarti kata kuncinya di sini hanya memahami. Hanya memahami. Selain kerja sama tim untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi berbeda. Kalau di sini hanya memahami ya, memahami antar sesama anggota begitu ya. Artinya kalau yang A itu hal yang terpentingnya adalah kerjasama, sedangkan B hal yang terpenting itu adalah memahami satu sama lainnya. Maka yang tepat di sini adalah yang A, sedangkan opsi B ini diberikan skor 3. Karena pada opsi B yang terpenting itu adalah memahami satu sama lain. Sedangkan seharusnya adalah harus bekerja sama di dalam tim. Setelah kita bisa mampu bekerja sama, lalu kita memahami satu sama lainnya begitu. Maka untuk opsi A diberi skor 4, opsi B diberi skor 3. Kemudian soal nomor 21, hari ini Kepala Sekolah mendugasi Tomo sebagai penanggung jawab kegiatan magang industri bagi para murid kelas 12. Padahal sebagai guru baru, Tomo belum memiliki banyak relasi yang bisa mendukungnya untuk melaksanakan tugas tersebut. Sebaiknya Tomo, apakah A terbuka dan bersedia menerima bila ada instansi-instansi yang menawarkan diri menjadi lokasi magang industri? B. Melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab semampunya, walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki. D. Tetap membuka kesempatan kerjasama dengan instansi yang telah dikenal sebelumnya untuk menjadi lokasi magang, atau D. Menindaklanjuti tugas dengan mengoptimalkan relasi yang dimiliki dan memperbesar potensi kerjasama dengan harus dilakukan Tomo. Di sini Tomo sebagai penanggung jawab untuk kegiatan magang industri bagi para murid kelas 12. Padahal Tomo di sini belum memiliki banyak relasi. Nah, untuk mendukungnya melaksanakan tugas tersebut. Maka sebaiknya Tomo harus melakukan D ya, menindaklanjuti tugas tersebut dengan mengoptimalkan relasi yang dimiliki dan memperbesar potensi kerjasama dengan instansi baru. Jadi inilah sikap Tomo yang terbaik. Itu ada pada opsi D. Soal nomor 22. Rencana kegiatan promosi sudah sampai pada pemeriksaan akhir ketika ada kabar bahwa kegiatan yang semula direncanakan di ruang tertutup harus dipindahkan ke ruang terbuka. Sebagai perencana kegiatan promosi di kantor, apa yang dilakukan? Apakah A tetap mengikuti rencana semua karena masih relevan? B. Mencari kemungkinan adanya penyesuaian rencana kegiatan? C. Langsung menggunakan pengalaman di ruang terbuka sebelumnya, atau D. Merancang rencana baru dengan perubahan biaya minimal. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di sini posisi kita sebagai perencana kegiatan promosi yang awalnya direncanakan di ruang tertutup, lalu dipindahkan ke ruang terbuka. Jawabannya adalah D. Merancang rencana baru dengan perubahan biaya yang minimal. Jadi kita lihat mana pembiayaannya atau anggarannya yang minimal. Nah, itulah yang kan kita pilih. Pak, dalam pembahasan ini kan tidak membahas biaya. Kenapa kita harus perubahan biaya minimal? Kenapa, Pak? Dalam soal ini kita tidak membahas masalah biaya. Kenapa di Iya. sini soal ini kita harus memilih biaya minimal?
kalau misalnya kita tidak membahas biaya di sini, apa nggak sebaiknya C, langsung menggunakan pengalaman di ruang terbuka sebelumnya? Oh, berarti opsi jawabannya yang B ya, Pak? Enggak, yang C kan langsung Ya. menggunakan pengalaman di ruang terbuka sebelumnya. Karena kita dalam soal ini nggak membahas biaya nih. Kalau di soal dibahas biaya, dengan misalnya kita dalam kondisi biaya yang Iya. sangat kurang atau perusahaan dalam keadaan kurang biaya, bisa kita pilih. Kenapa? Mungkin ada pencerahan lebih karena dari Bapak. Nah, kalau yang C tidak ada juga menyebutkan tentang pengalaman begitu, Pak. Apakah ada Oh ya, disebutkan oh ya. tentang pengalaman di ruang terbuka? Tidak Hmm. ada juga. Cuman bahwasanya di sini yang semula itu direncanakan di ruang tertutup. Berarti awalnya direncanakan di ruang tertutup, namun dipindahkan ke ruangan terbuka. Terus untuk Ini tidak ada pengalaman bahwasanya acara sebelumnya diadakan di ruang terbuka. Nah, ini nggak ada penjelasannya begitu, Pak. Oleh karena itu kita pertimbangkan mana yang terbaik. Nah, maksudnya di sini mana eh, acara tersebut dengan memakan biaya yang minimal begitu. Apakah di ruang terbuka atau tertutup? Karena di sini posisi kita itu sebagai perencana kegiatan promosi di kantor. Jadi kita pertimbangkan biaya yang minimal. Apakah di ruang terbuka atau di ruang tertutup. Sedangkan kalau opsi C langsung menggunakan pengalaman. Nah, di sini tidak ada disebutkan pengalaman. Mungkin barangkali bisa saja kita itu sebagai pegawai yang baru, jadi kita tidak tahu terkait kejadian-kejadian sebelumnya atau pengalaman sebelumnya. Sehingga untuk opsi C ini kurang tepat karena tidak ada menjelaskan tentang pengalaman di ruangan terbuka. Ya, ada keterangannya cuman yang awalnya direncanakan di ruang tertutup namun dipindahkan ke ruangan terbuka. Maka di sini kita harus membandingkan yang mana yang terbaik. Begitu ya, Pak? baik, terima kasih Pak. Iya, Pak. Jadi kita harus bisa menganalisa dari permasalahan yang diberikan. Nah, soal nomor 23, Anda bekerja di kantor dinas kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Anda di kantor tersebut posisinya sebagai pimpinan di bidang tertentu yang menangani banyak proyek. Anda memiliki staf hampir 100% wanita yang beraneka ragam sifat dan perilakunya, mulai dari yang suka menggunjing orang lain sampai yang suka menggoda suami orang. Apakah Anda merasa nyaman memiliki staf tersebut? Apakah A, tidak seluruh staf itu seperti itu ya? B, masa bodoh dengan karakter mereka. Yang terpenting mereka mematuhi perintah saya. C, saya menerima semua karakter staf selama itu pekerjaan di kantor selesai tepat waktu. Atau D, saya menerima semua karakter apabila saya menginginkan tujuan-tujuan tertentu. Nah, mana jawaban terbaik di sini? Bahwasanya kita sebagai kepimpinan dan di sini semua staf hampir 100% wanita yang memiliki beraneka ragam sifat. Beraneka ragam sifat dimulai dari yang suka menggunjing, lalu suka menggoda suami orang. Nah, apakah Oke. kita merasa nyaman atau tidak? Di sini jawaban terbaik adalah C. Saya menerima semua karakter staf selama itu pekerjaan di kantor selesai tepat waktu. Jadi kita di sini diminta untuk bisa beradaptasi di lingkungan kerja, bisa menyesuaikan diri di lingkungan kerja. Yang terpenting adalah semua pekerjaan itu dapat diselesaikan tepat waktu. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 24. Jam istirahat kantor hampir berakhir. Namun beberapa rekan kerja Anda masih berada di ruang istirahat membicarakan kondisi Indonesia akibat pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama beberapa waktu. Padahal masih ada pekerjaan kantor yang harus segera diselesaikan. Sikap Anda terhadap rekan kerja yang lain saat menghadapi kondisi tersebut.
Apakah A menasihati rekan kerja yang lain bahwa kondisi Indonesia akibat COVID-19 tidak perlu didiskusikan dan segera mengajak mereka kembali bekerja karena mereka harus menyelesaikan pekerjaan mereka? B. Mengajak rekan kerja yang lain untuk segera kembali bekerja karena waktu istirahat hampir berakhir dan mengingatkan bahwa selama jam kerja tidak boleh melakukan kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan kerja. C. Saya kurang tertarik dengan isu kesehatan yang sedang berkembang saat ini. Namun demi menjaga solidaritas kelompok, saya akan ikut memberikan komentar. Setelah itu kembali ke ruangan kerja untuk melanjutkan pekerjaan saya. Atau D. Mengabaikan mereka dan segera kembali ke ruang kerja untuk melanjutkan pekerjaan. Karena mengomentari isu kesehatan terkini tidaklah hal yang kurang menarik bagi saya. Nah, mana sikap yang terbaik di sini? Sikap terbaik di sini adalah B ya, mengajak rekan kerja yang lain untuk segera kembali bekerja karena waktu istirahat hampir berakhir dan mengingatkan bahwa selama jam kerja tidak boleh melakukan kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan kerja. Jadi kondisinya di sini adalah ketika jam istirahat hampir berakhir. Nah, soal nomor 25. Anda adalah seorang pegawai BPJS yang berposisi sebagai frontliner di kantor Anda. Siang itu ada seorang ibu yang sedang mengantri untuk menguruskan BPJS. Karena melihat nomor antrian ibu itu yang ternyata masih panjang, Anda menanyakan ke ibu tersebut perihal kedatangannya di kantor Anda. Ternyata ibu tersebut ingin mengurus BPJS anak untuknya. Dikarenakan antrian yang sangat panjang, dan Anda memperkirakan bahwa ibu itu tidak mungkin mendapatkan layanan pada hari itu juga. Anda pun mencoba membantu ibu tersebut dengan memberikan nomor HP pribadi Anda ke sang ibu. Ternyata dugaan Anda tepat. Ketika kantor Anda sudah tutup, sang ibu tidak sempat mendapatkan layanan pada hari itu juga. Anda pun akhirnya pulang dari kantor. Namun pada malam itu, Anda sedang istirahat. Sang ibu terus-menerus menelpon Anda untuk menanyakan kelengkapan berkas anak dari ibu tersebut. Anda pun mulai merasa terganggu dengan telepon ibu tersebut. Dikarenakan Anda juga butuh istirahat, sedangkan ibu tersebut beberapa kali menelpon Anda. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Apakah A menyampaikan secara lengkap dan menjawab setiap pertanyaan ibu tersebut mengenai kelengkapan berkas yang harus disiapkan, kemudian berjanji untuk membantunya keesokan harinya? B. Mengingatkan kepada ibu tersebut secara halus bahwa Anda butuh istirahat dan akan membantunya besok saja. C. Berbicara kepada sang ibu secara halus untuk mengingatkannya bahwa Anda butuh istirahat dan menyuruhnya menyiapkan seluruh keperluan berkas apa saja dan membantunya keesokan harinya. Atau D. Mengingatkan sang ibu untuk segera beristirahat dan menyuruhnya datang ke kantor lebih awal agar mendapatkan nomor antrian yang awal setelah menyampaikan kelengkapan berkas yang harus disiapkan. Nah, ini membaca soal udah habis sekitar 2 atau 3 menit. Belum lagi memilihnya, memikirkan permasalahan ini ya. Jadi kita lihat sekilas mana jawaban yang terbaik di sini. Bahwasanya ada ibu yang mengurus BPJS anaknya, dan ternyata ketika dalam pengurusan ini dia tidak mendapatkan antrian. Bahwasanya pada hari itu dia tidak terlayani ya, sehingga dia menelpon kita di jam istirahat. Maksudnya di jam saat istirahat ya sudah habis, sehingga membuat kita terganggu. Maka sebaiknya yang kita lakukan adalah yang D, mengingatkan sang ibu untuk segera beristirahat karena di sini adalah jam istirahat dan menyuruhnya datang ke kantor lebih awal. Nah, gunanya untuk mendapatkan nomor antrian yang awal juga. Nah, kemudian menyampaikan kelengkapan berkas yang harus disiapkan. Jadi langkah yang tepat di sini adalah D. Tapi Pak kan,
boleh Iya, saya kasih ya. iya Pak. Saya kebetulan sebagai staf administrasi jaminan kesehatan rumah sakit ini. Iya Pak. Kalau untuk masalah pengurusan kartu ini, apalagi pasiennya sudah lagi dirawat karena waktu tenggangnya tiga kali 24 jam, jadi kami ini siap membantu 24 jam Oh, siap untuk Pak. menyelesaikan secara lengkap dan menjawab setiap pertanyaan pasien. Iya Pak. Karena tenggang waktu kalau masalah pengurusan kartu. Karena kebiasaan masyarakat ini mengurus kartu pada saat keluarganya sudah di rumah sakit. Kalau Hmm, enggak, karena ya ada yang peduli untuk mengurus kartu BPJS. Baik, terima kasih Pak. iya Pak. Berarti di sini melayaninya lewat online ya Pak? Aplikasi. Lewat via telepon dan kami akan arahkan ke Ya, ke aplikasi. telepon. Nah, sedangkan kalau dalam soal ini di kantor dia mengurusnya Pak. Jadi kita melihat kondisi yang ada di soal. Bahwasanya kondisi yang di soal ini ibu itu melayani antrian. Nah, berarti dia mengurusnya di kantor. Nah, begitu ya Pak. Ya, betul betul Pak. Oke. Jadi kita menyesuaikan dengan keadaan yang ada di soal. Nah, di soal di sini tidak menyebutkan bahwasanya pelayanan itu bisa dilakukan secara online. Nah, ini tidak ada keterangannya. Yang ada keterangannya bahwasanya pelayanan itu dilakukan di kantor, begitu ya, Pak. Jadi kita harus sesuaikan dengan soal. Nah, apa kondisi yang terjadi di dalam soal. Kecuali kalau ada keterangan bahwasanya bisa mendapatkan pelayanan selama 24 jam ya, Pak. Nah, begitu. Berarti bisa dilakukan pelayanannya lewat online. Akan tetapi di sini pelayanannya harus di kantor, yaitu harus mengantri di kantor. Jadi kita sesuaikan permasalahannya yang ada pada soal. Maka untuk soal ini opsi sikap yang terbaik adalah ada pada opsi D. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait soal manajerial? Alhamdulillah kalau pertanyaan nggak ada, tapi masih bingung Pak ya, karena saya dapat nilai cuma 56 tadi. Iya, Pak. Nah, gimana Bapak Ibu semuanya? Apakah ada perubahan, Bingung, Pak. apakah ada kemajuan dalam menjawab soal ini? Ya, awalnya Pak, soal yang biasa ya. Sekarang kita sudah terlatih dengan menjawab soal-soal HOTS. Nah, soal HOTS. kalau bisa apa Pak memberikan kayak tips untuk menjawab soal-soal yang panjang seperti ini supaya kita tidak waktunya tidak terbuang. Oh iya Pak, betul Pak. Karena dalam seleksi tentunya waktunya terbatas ya Pak. Dan soalnya cukup banyak. Nah, artinya kalau kita rata-ratakan satu soal itu tidak sampai 1 menit. Berarti sekitar 50-an detik. Nah, begitu. Jadi kita ibaratnya sama membaca koran ya Pak. Nah, seperti soal nomor 25 ini soal HOTS. Nah, apa yang sering muncul di sini? Yang kelihatan sekali kata-kata yang sering ibaratnya kita lihat aja sekilas. Nah, begitu. Kita lihat sekilas berarti di sini ada kata BPJS. Kenapa? Karena BPJS ini tulisannya huruf besar semua. Nah, berarti di dalam kepala kita bahasanya ini berbicara tentang pengurusan BPJS. Nah, begitu, Pak. Lalu kita lihat aja. Nah, coba kita lihat, kita cari jawaban tanpa membaca soal. Maksudnya tanpa membaca wacana ini, kita hanya membaca pertanyaan terakhir. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, coba kita menjawab ini tanpa membaca narasi ini. Apakah A, B, C, atau D? Nah, coba kita lakukan seperti ini. Nah, kita buang eliminasi yang salah, yang kurang tepat. Nah, begitu. Nah, bisa juga dilakukan seperti ini tanpa membaca wacananya. Jadi kita langsung ke soal yang terakhir, pertanyaan terakhir. Apa yang sebaiknya yang Anda lakukan? Jadi yang pertama kita lihat kata kuncinya, lalu yang kedua kita lihat apa yang ditanyakan, setelah itu kita eliminasi jawabannya. Nah, kalau jawabannya buruk itu langsung kita eliminasi. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau bingung barulah kita kembali ke wacananya begitu.
Baik, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Sama, Pak. Ya, ini ada soal-soal yang panjang. Nah, kalau soal panjang itu dikatakan dengan soal HOTS. Silakan diulang lagi ya, Pak, mengerjakan latihannya. Agar terbiasa dalam mengerjakan soal-soal HOTS ini. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu semuanya? Sementara nggak ada Pak, mudah-mudahan di depan kita Ya, Pak. berhot lagi. Cukup, Pak. Ya, cukup. Apakah sudah keluar hasilnya, Pak? Hasil seleksi administrasi untuk Alhamdulillah bidang sudah, kesehatan. barusan Pak keluar. Udah keluar ya, Pak? Barusan keluar ya sudah. Alhamdulillah. Gimana hasilnya, Pak? Alhamdulillah untuk tahap administrasi lolos. Alhamdulillah lulus ya, Pak. Nah, sekarang tinggal satu langkah lagi, Pak. Yaitu seleksi kompetensi yang insya Allah akan diadakan untuk tenaga kesehatan itu dimulai pada tanggal 6 Desember ya, Pak. Kalau untuk guru itu Insyaallah. masih lama, itu bulan Januari. Namun yang tercepat di sini dalam waktu dekat ini adalah untuk tenaga kesehatan. Tanggal 6 Desember itu sudah mulai ujiannya untuk seleksi kompetensi. Nah, silakan dipersiapkan yaitu kompetensi teknis, manajerial, sosial-kultural, dan wawancara. Intinya untuk kompetensi manajerial, sosial-kultural, dan wawancara itu tipe soalnya mirip. Akan tetapi kalau manajerial itu berkaitan dengan organisasi atau dalam ruang lingkup pekerjaan. Kalau sosial-kultural itu lebih ke kebudayaan ya, ke masyarakat. Sedangkan kalau wawancara itu berbicara tentang integritas dan moralitas. Sikap kita, sikap integritas dan moralitas. Kalau untuk teknis itu silakan dipelajari terkait profesi kita atau materi umumnya. Nah, kalau tenaga kesehatan berarti berkaitan dengan kesehatan. Seperti undang-undang tentang kesehatan, peraturan-peraturan, lalu BPJS, lalu SKN, DJSN, nah begitu. Atau fasilitas kesehatan, atau rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan materi lainnya yang berkaitan dengan materi kesehatan umum. Nah, begitu ya untuk materi kompetensi teknis. Baik, terima kasih Pak. Pak ada soal masalah, mungkin Bapak ada bahannya ya, masalah asuhan keperawatan ada Pak, dibagi di grup. Untuk perawatan ya, Pak? Asuhan keperawatan. Iya. Nah, mohon maaf semuanya ya, Pak. Nah, kalau di sini kita memberikan materi yang umum, kesehatan yang umum. Tapi kalau untuk materi khusus, itu kita berikan filenya saja, bukan dalam bentuk Zoom. Kalau Zoom ini kita hanya memberikan materi yang umum. Iya, filenya lah Pak. Oh ya, ada Pak. Kalau untuk yang keperawatan, boleh di Pak ya. japri aja ya, Pak, lewat chat. Baik Pak. Iya. Ya mungkin ini pertemuan untuk malam ini ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.